Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sholat subuh secara berjamaah, dan juga nikmat sehat, sempat, iman dan Islam masih melekat di dalam diri kita. Bapak Ibu hadirin rahimahumullah, pada kesempatan untuk pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang berwudu sebelum tidur merupakan amalan untuk menuju husnul khotimah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah serta anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya segala yang kita miliki pada hakikatnya adalah milik Allah. Allah menitipkan kepada kita nanti suatu masa di mana Allah minta dikembalikan titipannya. Oleh karena itu, janganlah kita bersedih atas kehilangan ataupun kekurangan sesuatu, karena semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya setiap malam nyawa kita ini diambil oleh Allah, dan kita tidak punya jaminan apakah pada pagi harinya dikembalikan nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidak ada jaminan. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsikan lati wadu 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Jika kita tidur dalam keadaan berwudu, maka roh kita akan mampu bersujud di hadapan Allah. Tapi tidak di antara kita yang punya jaminan bahwa rohnya akan dikembalikan lagi oleh Allah. Boleh jadi saat diambil roh kita saat kita tidur, roh kita tidak kembali lagi. Berarti tidur kita menjadi tidur yang terakhir. Bapak Ibu hadirin rahimahumullah, saya mengajak kepada diri saya sendiri, marilah sebelum tidur kita ambil air wudhu, lalu kita angkat tangan kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting lagi juga memaafkan semua orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Saya ulang,
memaafkan semua orang yang pernah bersalah pada kita. Seandainya malam itu adalah malam yang terakhir kita meninggal dunia, kolbu kita, hati kita insya Allah bersih. Memaafkan orang sebelum tidur, menghalalkan dan mengikhlaskannya dunia akhirat. Batin kita menjadi bersih. Kemudian mengambil wudhu lahir kita juga menjadi bersih. Berarti kita tidur dalam keadaan bersih lahir dan batin. Dan insya Allah kita kalau dipanggil oleh Allah, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jagalah selalu wudhu. Artinya apa? Artinya kita selalu dalam keadaan berwudhu. Firman Rasulullah bersabda dari Sauban bin ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beristiqomahlah kalian dan sekali-kali kalian tidak akan dapat menghitung pahalanya, dan ketahuilah sesungguhnya amalan kalian yang paling utama adalah sholat, dan tidak ada yang menjaga wudhu kecuali orang-orang mukmin. Jadi amalan yang paling utama adalah sholat, dan tidak ada yang menjaga wudhu kecuali orang mukmin. Tidaklah seorang yang menjaga wudhu kecuali ia adalah orang yang beriman. Dan tanda seseorang, sempurnanya iman seseorang yaitu yang menjaga wudhu. Walaupun bukan di waktu sholat, walaupun tidak dalam membaca Al-Quran, jagalah wudhu 24 jam. Jika kita mau tidur berwudhu, kemudian kalau kita tertidur dan kita tidak tahu dengan jelas apakah batal atau tidak wudhu kita, tapi yang jelas tidur dalam keadaan berwudhu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, cukuplah bagi seseorang menjaga wudhunya adalah tanda sempurnanya iman. Karena Rasulullah bersabda, tidaklah ada yang menjaga wudhu kecuali orang-orang yang beriman. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu marilah saya mengajak kepada diri saya sendiri dan jamaah, marilah sebelum kita tidur kita berwudhu, tentunya wudhu dengan sempurna, dengan setelah itu kita baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa juga dilanjut dengan Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas sholihin. Juga mari selalu kita berdoa, Allahumma inni as'aluka bi husnul khotimah. Akhirkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita dapat berakhir hayat kita nanti jamaah Masjid Al-Huda semuanya husnul khotimah. Demikian yang dapat saya sampaikan, banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.